semakin tinggi finansial seseorang, semakin dia memiliki pilihan untuk memilih layanan kesehatan yang pas buat dia. Bahkan tipe kamar. Orang kaya itu bisa milih VVIP. Oke? Bisa milih VIP. Sementara orang yang finansialnya terbatas, mereka memiliki limitasi di choice. Ya seadanya aja, yang penting sembuh. Di bangsal tipe 3, tipe 2, tipe 1. Dan itu yang saya lihat. Paham? Nah, makanya disinilah disediakan untuk negara menyediakan yang namanya asuransi negara. Ini sudah wajib nih, udah nggak bisa dibantah. Dan itu alasan kenapa Kemenkes, BPJS, BPJS Ketenagakerjaan itu edukasi soal itu. Itu clear ya. Nah, untuk orang yang finansialnya mampu ya, dalam kapabilitas ini mampu, mereka disarankan itu menambah layanan finansial untuk mitigasi resiko selain asuransi yang sudah disediakan oleh government. Namanya private insurance. Gitu. Dan private insurance itu tujuannya adalah bagi saya adalah mitigasi resiko. Tahu mitigasi resiko apa? Mitigasi resiko itu kalau di istilah kami para entrepreneur adalah kita tidak bisa menekan resiko itu menjadi nol. Nggak mungkin. Kita tuh tidak bisa menebak kapan kematian kita. Kenapa saya edukasi itu terus? Karena kadang orang itu sepositif thinking itu dan ya seyakin itu dia bisa sehidup selama itu. Enggak. Nah artinya yang kita bisa lakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko adalah karena kita nggak tahu kapan kematian kita harus berikhtiar. Nah bentuk ikhtiar mitigasi resiko itu banyak. Pertama, menjaga kebugaran tubuh. Sebisa mungkin kita bisa mengurangi gaya hidup yang nggak sehat dan nggak bugar. Nomor 2, selalu menjalani everyday itu 100%. Karena bisa aja today is my last day. Ya. Yang nomor 3, kalau punya kelebihan finansial bisa ditambah asuransi kesehatan atau health insurance gitu. Apa health insurance itu? Ya kita kan nggak tahu biaya kesehatan itu semahal apa. Apalagi kalau amit-amit terjadi kelainan jantung koroner. Kan repot tuh harus pasang PCI, pasang ring, kelainan aritmia, terus ternyata cancer. Amit-amit nih kita nggak tahu. Dokter kita pun nggak tahu tubuhnya ada sel yang DNA-nya aneh-aneh apa nggak ada yang tahu. Nah semua hal itu bisa di-cover mitigasi resiko dengan health insurance. Loh kalau saya sehat terus gimana dok? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya simpel. Kan uangnya gone. Ya betul. Tapi kan kita bisa memitigasi resiko yang ada. Jadi kita tidak bisa menekan resiko kita menjadi nol. Tapi minimal kita bisa menghindari kebangkrutan akibat hidup yang nggak sehat atau akibat penyakit yang tiba-tiba muncul.